Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Puji Tuhan kita bisa sampai pada hari ini. Kita bersyukur, kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita tercinta Republik Indonesia yang ke-78. Kita tidak pernah menduga kalau kita bisa sampai hari ini. Karena memang begitu banyak hal-hal berat yang kita alami bersama di negeri ini. Dimulai dari tahun 2019 akhir yang lalu, tepatnya di negeri kita dilanda oleh pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020. Luar biasa ya, hari ini kita merasakan penyertaan Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Dan hari ini kita merasakan ada sesuatu yang melegakan. Sehingga kita tidak perlu lagi memakai masker, sedia sanitizer, dan kita tidak perlu lagi begitu was-was seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun sampai hari ini kita tetap harus was-was ya, karena memang menjaga kesehatan itu sangat penting. Kita angkatkan pujian syukur kita kepada Tuhan senantiasa, agar kita terus ada di dalam perlindungannya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, puji syukur kepadamu untuk hari yang baik ini. Kami boleh memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Dan hari ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini di usianya yang ke-78. Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam kasih-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan memberi hikmat agar kami selalu menjadi pelaku firman yang baik juga. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang sesuaikan dengan Almanak KKBP Kamis 17 Agustus 2023 tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia dikatakan demikian. Naso patut parbada-bada anggona poso ni Tuhani. Alai kama basar maraduk pon saluhut. Malo mangajari. Benget manaon najat. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Waktu di zaman sekolah, siapakah di antara saudara yang pengalamannya sama seperti saya? Ketika di kelas, guru datang dan tiba-tiba mengatakan, hari ini kita ujian. Apa yang terjadi di kelas saudara? Apakah sama dengan pengalaman di kelas saya? Murid-murid gaduh dan mengatakan, loh, kok ujian bu? Bu, kita nggak ujian hari ini, dan lain sebagainya. Kenapa anak-anak di dalam kelas takut atau gelisah ketika gurunya tiba-tiba mengatakan hari ini kita ujian? Karena memang mereka tidak ada persiapan. Mereka tidak belajar. Jika mereka belajar, pernyataan guru yang meminta hari itu akan ujian tidak akan membuat mereka panik, bahkan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi ujian hidup, ketika kita belajar hari lepas hari di dalam kehidupan kita tidak lagi panik ketika pergumulan datang. Ketika ancaman ada, kita tidak panik, tidak ketakutan. Tetapi di dalam proses belajar hidup setiap hari, kapanpun ujian hidup itu datang, kita semakin kuat. Kalau di sekolah, belajar dulu baru ujian. Tetapi di dalam kehidupan sebaliknya, ujian dululah
baru kita belajar. Jadi dari proses hidup yang menghadapi tantangan, kita semakin kuat. Kita semakin berhikmat. Dan ketika kita menghadapi tantangan atau ujian kehidupan berikutnya, kita tidak lagi panik. Kita pasti akan kuat dan berani menghadapi persoalan. Inilah proses kehidupan dan pertumbuhan iman kita. Kita diuji dan kita terus belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius untuk tetap mempersiapkan diri dengan baik menghadapi tantangan-tantangan di dalam pelayanannya. Di mana pada waktu itu begitu berat pelayanan yang dia lakukan. Tetapi di dalam proses pembelajarannya, di dalam pelayanan demi pelayanan, membuat Timotius harus semakin kuat, semakin cakap di dalam berpelayanan kepada Tuhan. Tentu cakap yang dimaksud bukanlah dari parasnya, tetapi cakap dia menjadi orang yang terampil di dalam mengajar, di dalam memberikan sesuatu yang baik dan yang berguna. Tetapi terutama adalah bagaimana kehidupannya benar-benar menjadi teladan bagi seluruh jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan yang dihadapi oleh Timotius adalah pengajar-pengajar sesat. Jika Timotius tidak memperlengkapi diri dengan firman Tuhan, dengan keteguhan hati dan iman yang kokoh kepada Allah, maka dengan mudah pengajaran Timotius itu akan digeser oleh pengajar-pengajar sesat dan seluruh jemaat disesatkan oleh pengajaran mereka. Oleh sebab itulah Paulus menasihatkan Timotius untuk tetap mempersiapkan diri dengan baik, untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman, di dalam pertolongan Tuhan. Dia tidak boleh meninggalkan Tuhan. Dia tidak boleh mengandalkan pikiran dan kekuatan serta pengalamannya, tetapi teruslah mengandalkan Tuhan. Timotius harus tetap menjadi pekerja Kristus yang setia, yang pantas, yang cakap, sehingga para pengajar sesat tidak lagi menemukan celah untuk menjatuhkan Timotius dan mencemarkan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita adalah pelayan. Pelayan Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, kita melakukan tugas, melayani diri, terlebih melayani banyak orang. Menjadi pelayan bukan berarti kita harus menjadi pendeta, menjadi guru jemaat, bebefro, diakones, atau bahkan sintua. Tidak. Tetapi setiap hari hidup kita ini adalah pelayanan. Hidup kita harus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tentu sebagai orang yang memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya, itu harus diaktualisasikan di dalam pelayanan kepada sesama. Nasihat firman Tuhan pada hari ini bagi kita adalah setiap kita harus bisa menahan diri, sabar, ramah terhadap orang lain, dan harus terus mempersiapkan diri dengan baik dengan firman Tuhan. Sabar penuh kasih. Tentu hal ini tidak mudah jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Di dalam proses membekali diri, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita tentu memerlukan penyertaan Roh Kudus agar kita dimampukan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memakai kita lebih baik lagi di dalam kuasa-Nya untuk menjadi pelayan seorang dengan yang lain. Karena dengan demikianlah kita menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Karena demikianlah kita melayani Tuhan di dalam kehidupan. Persiapkanlah dirimu dengan baik, cakaplah di dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada satupun kekuatan dunia, tidak ada satupun penggoda yang akan menggeserkan segala yang baik engkau kerjakan. Tidak ada satu kekuatan dunia, tidak ada penggoda yang boleh merusak nama Tuhan kita yang mulia. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelayan yang baik di dalam kehidupan kami. Melayani sesama sebagai aktualisasi pelayanan kami kepadamu. Mampukan kami Tuhan, berkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.